Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Alhamdulillah sekali kita dapat bertemu lagi. Jumpa kembali kepada saya, tutor kalian dalam mata kuliah studi keuangan bisnis. Di sini kita masuk dalam sesi pertama ya sahabat tutor semuanya. Perkenalkan, sebelum saya memulai mata kuliah ini, nama saya Jerry Supanda. Saya adalah tutor dalam mata kuliah studi keuangan bisnis di kelas sahabat tutor semuanya. Saya harap sahabat tutor semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya sahabat tutor. Bicara tentang studi keuangan bisnis, kita bicara tentang bagaimana kita menilai aspek-aspek untuk mengambil sebuah bisnis atau menjalankan sebuah proyek agar proyek itu dapat berhasil. Namun banyak hal-hal dan tantangan ketika kita ingin memulai sebuah kegiatan bisnis ataupun proyek sebelum kita ambil proyek itu menjadi proyek yang akan kita jalankan. Namun apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk mengambil sebuah proyek atau bisnis yang ingin kita jalankan itu. Maka dari itu, sahabat tutor wajib fokus di dalam mata kuliah kali ini. Oke, sahabat tutor semuanya, saya mengingatkan kembali bahwasanya di dalam mata kuliah studi keuangan bisnis ini kita ada sistem penilaian yang sebelumnya sudah saya beritahu di perkenalan kita bahwa setiap sesi itu kita ada diskusi sahabat tutor. Jadi saya harap sahabat tutor aktif dalam diskusi ini. Nah, kemudian juga sahabat tutor jangan lupa juga mengerjakan tugas. Karena bobot dalam penilaian
atas pekerjaan tugas ini sangat besar sekali sahabat tutor, hampir separuh, yaitu 50% bobot penilaiannya. Diskusi itu bobotnya sekitar 30%. Dan kehadiran sahabat tutor aktif membaca materi inisiasi itu 20%. Oke sahabat tutor, tanpa memperpanjang mukadimah saya, kita masuk ke dalam sesi pertama kita, yaitu kita membahas tentang studi kelayakan bisnis. Baik sahabat tutor, di sini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Adapun kompetensi khusus yang akan kita dapatkan ya sahabat tutor, setelah mengikuti tuton ini, tutorial online, saya harap sahabat tutor dapat mengetahui batasan-batasan tentang studi kelayakan perusahaan atau studi kelayakan bisnis ini. Kemudian sahabat tutor bisa menjelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan studi kelayakan bisnis ini. Menjelaskan kegunaan studi kelayakan bisnis bagi manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Selanjutnya, sahabat tutor juga dapat menjelaskan ciri-ciri studi kelayakan bisnis ini seperti apa agar bisnis yang dijalankan ini dapat memberikan keuntungan yang besar. Kemudian juga sahabat tutor dapat menjelaskan apa yang dapat diperbuat dari adanya suatu studi kelayakan bisnis ini. Itu maksudnya adalah tantangan-tantangan seperti apa yang akan dihadapi, terus bagaimana mencari solusinya. Kemudian sahabat tutor juga dapat menjelaskan fungsi dari studi kelayakan bisnis ini untuk perusahaan ataupun untuk lembaga-lembaga yang bukan PT laba. Jadi bagaimana hubungan bisnis ini atau proyek ini dikerjakan dengan pemerintah seperti apa, dengan lingkungan masyarakat seperti apa. Jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja dalam menentukan suatu bisnis ini dijalankan atau tidak, karena ada fungsi-fungsi untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah sahabat tutor mempelajari SKB ini, sahabat tutor juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang menjadi minat investor, kreditor, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang bukan pencari laba. Jadi juga di dalam kita menjalankan sebuah bisnis, yaitu bagaimana kita dapat menarik para investor untuk dapat menanamkan modalnya di dalam bisnis yang ingin kita jalankan. Jadi ini tidak hanya bicara tentang laba saja sahabat tutor, tetapi juga tentang pembangunan nasional, tentang pengurangan pengangguran, membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jadi studi kelayakan bisnis ini tidak hanya mencari apakah bisnis yang dijalankan ini menguntungkan atau tidak, tetapi juga kita bicara tentang bermanfaat atau tidak atas bisnis yang akan kita jalankan ini. Dalam kategori itu memberikan manfaat kepada lingkungan kita, memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar di bisnis yang akan kita jalankan. Jadi itu juga bisa membuka lapangan kerja bagi mereka, menumbuhkan pendapatan mereka, sehingga bisnis atau proyek yang akan dijalankan ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Kalau di dalam kreditor atau pemerintah, itu tentunya bahwa pemerintah pastinya kita memberikan devisa negara, yaitu dalam pemberian pajak. Dan dalam membayar pajak, pemungutan perpajakan, itu juga akan menambah pemasukan negara. Juga dengan kreditor, yaitu dengan adanya siklus keuangan, yang peredaran uang yang lumayan tentunya akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oke, sahabat tutor, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, apa sih? Nah, jadi kita perlu tahu konsep dasar dari studi kelayakan bisnis ini. Apa sih yang maksudnya studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis ini nih banyak istilahnya sahabat tutor ya. Kita singkat dengan SKB, studi kelayakan perusahaan, itu juga studi kelayakan proyek, dan atau sebut dengan studi kelayakan bisnis. Ini sama saja sahabat tutor.
kita menjalankan proyek, itu proyek ini menguntungkan atau tidak, memberikan manfaat atau tidak, baik itu kepada kita sebagai pengerja atau sebagai pelaku, atau memberikan manfaat kepada lingkungan. Nah, itu perlu kita kaji lebih mendalam. Begitu juga kita mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan ini dibutuhkan atau tidak, menghasilkan produk yang baik atau tidak, memberikan manfaat atau tidak kepada lingkungan ataupun kepada kita sebagai pelaku. Nah, itu harus kita kaji juga. Begitu juga dengan bisnisnya. Jadi, studi kelayakan perusahaan, studi kelayakan proyek, studi kelayakan itu adalah istilah yang sama. Nah, jadi kalau saya bicara tentang studi kelayakan perusahaan, itu adalah studi kelayakan bisnis juga. Kalau saya bicara tentang studi kelayakan proyek, itu juga studi kelayakan bisnis juga. Jadi definisi studi kelayakan bisnis itu adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek itu dijalankan dengan berhasil. Jadi suatu proyek ini, kalau kita menjalankan suatu perusahaan, kalau tidak ada menghasilkan atau memberikan manfaat baik kepada diri kita, itu pelaku, pendiri perusahaan itu atau pendiri proyek itu, maupun kepada lingkungan sekitarnya, ya kan? Kalau tidak memberi manfaat, untuk apa kita lakukan? Ini kita tidak bicara tentang kelayakan, itu tidak hanya bicara tentang profit saja, sahabat tutor, tapi memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi setelah proyek ini dikerjakan, dapat diterima nggak oleh masyarakat? Dapat dimanfaatkan nggak oleh masyarakat? Bisa nggak menumbuhkan perekonomian di lingkungan sekitarnya? Jadi hal-hal yang faktor-faktor yang selain memikirkan laba atau profit, juga faktor pemanfaatan, pembukaan lapangan kerja, bisa menarik investor untuk menanam saham di tempat proyek tersebut, ataupun investor-investor yang ingin membuka usaha-usaha lainnya, sehingga akan menumbuhkan perekonomian yang baik di dalam lingkungan tersebut. Jadi studi kelayakan bisnis ini tidak hanya bicara tentang profit saja ya. Saya tekankan sekali lagi sama tutor. Ketika kita meneliti suatu proyek atau suatu perusahaan atau bisnis ini, kita tidak hanya melihat aspek-aspek profitnya saja, tetapi juga kita melihat hal-hal yang selain dari non-profit itu. Baik itu dari manfaatnya tadi, pembuka lapangan kerja, baik itu juga perekonomian di masyarakat. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa profit itu tidak penting ya sahabat tutor. Penting sahabat tutor profit itu. Namun tidak jor-joran, tidak profit yang begitu tinggi. Tapi biar dia profit itu kecil, tidak besar, tapi manfaatnya besar bagi masyarakat di lingkungan. Nah, maka dari itu, proyek ini bisa dijalankan atau tidak, layak atau tidak dijalankan. Nah, kemudian kita bicara tentang studi itu, kali ini studi kelayakan bisnis itu secara keseluruhan. Jadi keberhasilan satu proyek itu secara keseluruhan, sahabat tutor. Ya, faktor-faktor yang berhubungan baik secara teknis, pemasaran, keuangan, manajemen, hukum, dan manfaat proyek lagi. Jadi banyak yang harus kita nilai sebelum kita menjalankan suatu bisnis ataupun proyek. Jadi faktor-faktor yang perlu kita analisis nantinya itu ya seperti aspek pemasaran, teknisnya seperti apa, keuangannya seperti apa, yaitu budget kita, terus kita akan membentuk manajemen apa saja yang akan kita bentuk, terus hukum, faktor hukumnya, izin-izinnya, ya perlu kita kaji lebih mendalam, apakah mudah untuk izinnya nanti ke depan seperti apa. Karena ketika kita menjalankan satu bisnis, kita tidak bicara 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi lebih kepada jangka panjang. Karena tidak semua bisnis ini berjalan sesuai dengan perkiraan kita. Karena dia banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Lingkungannya, baik itu nanti dari izin-izinnya, hukumnya seperti apa, terus bisa nggak produk yang kita keluarkan nanti diterima oleh masyarakat, terus bagaimana kita memproduksinya. Nah, terus yang terpenting, budget kita cukup nggak, anggaran kita cukup nggak untuk membuka bisnis ini atau untuk menjalankan bisnis ini. Oke, nah, terlebih dari tujuan utama kita yaitu memberikan manfaat kepada orang lain, pada lingkungan, dan kepada negara, yaitu dengan cara meningkatkan perekonomian nasional. Kemudian bagaimana SKB ini berkaitan dengan manajemen dan ketidakpastian.
Nah, ketika kita bicara, yang namanya studi kelayakan bisnis ini sangat berhubungan sekali ya sahabat tutor dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena setiap menjalankan satu bisnis, kita ada yang namanya cost dan resiko. Ya, cost dan resiko. Sebelum kita mendapatkan profit, tentunya kita akan mengeluarkan sebuah biaya. Biaya itu sudah pasti sahabat tutor. Baik itu biaya yang sifatnya tetap maupun biaya yang variabel. Kenapa? Karena dijalankan atau tidak, berhasilnya atau tidak proyek ini, biaya pasti keluar. Nah, begitu pula dengan manajemennya. Manajemennya apa saja yang harus kita jalankan, apa saja yang harus kita kerjakan sahabat tutor. Karena bagaimanapun manajemen itu harus ada. Kita harus tahu bagaimana nanti birokrasinya, bagaimana administrasinya, terus seperti apa kita menentukan bidang-bidang apa saja yang perlu kita perlukan. Karena setiap proyek yang kita jalankan harus ada rencana. Nah, ketika kita bicara tentang rencana, rencana itu adalah sesuatu yang belum tentu akan dilakukan. Ya kan? Belum pasti dia akan kita kerjakan, tapi kita rencanakan. Tetapi di dalam menjalankan studi kelayakan bisnis, dalam kita merencanakan, kita harus optimis. Maka kita perlu perencanaan yang optimis. Gak mungkin kita ingin mengerjakan satu proyek atau menjalankan suatu bisnis, kita pesimis. Tidak menguntungkan, tidak memberikan manfaat. Tidak boleh seperti itu. Kita harus optimis. Maka perencanaan di dalam SKB itu adalah perencanaan yang optimis, bukan pesimis. Kita yakin bahwa proyek yang kita jalankan ini akan menguntungkan. Dan kita yakin proyek yang kita jalankan ini akan memberikan manfaat. Kemudian SKB juga berhubungan dengan pengorganisasian dan pengadaan staf. Ya, jelas. Ketika kita sudah menentukan rencana produknya apa yang akan kita buat, ya kan, mesin apa yang kita perlukan, terus kita bicara tentang departemen-departemen apa yang kita butuhkan. Untuk tahap awal mungkin kita hanya butuh departemen keuangan dan produksi. Karena mungkin kita belum menentukan departemen pemasaran. Mungkin pemasaran bisa dilakukan bersama-sama. Atau kita sudah memiliki pasar yang siap untuk kita menjual produk kita. Atau bisa juga di dalam studi kelayakan bisnis kita menjalankan suatu bisnis yang tidak mencari keuntungan, maka kita tidak butuh pasar. Tapi kita butuh bahwasanya setelah pekerjaan proyek ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya untuk dimanfaatkan nanti proyek tersebut. Nah, jadi pengorganisasian ini adalah menentukan seperti apa tugas-tugas ataupun tanggung jawab yang melekat di dalam posisi yang akan kita bangunkan, departemen yang akan kita dirikan di dalam organisasi itu, di dalam proyek tersebut, apa aja yang kita butuhkan, sehingga kita membutuhkan orang-orang yang capable, yang mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta bertanggung jawab. Oke, jadi di situ di dalam manajemen itu kita bicara tentang departemen apa yang kita butuhkan agar bisnis yang kita jalankan ini terencana, terstruktur dengan baik, sehingga akan menghasilkan manfaat yang sangat baik. Oke. Kemudian berkaitan juga dengan pengarahan. Nah, jadi ini sama dengan si departemen tadi. Nah, setelah kita bangun departemen, ya kan, bisnis itu kita jalankan, maka berhubungan dengan seperti apa tujuan dari departemen tersebut. Misalnya ya, bahwasanya seorang keuangan harus fleksibel, tidak hanya berfokus pada keuangan saja, dia juga nanti berhubungan dengan produksi, dia harus tahu berapa biaya produksi, dia ikut di dalam proses negosiasi produksi. Jadi ketika kita mendirikan suatu departemen atau bagian-bagian di dalam bisnis atau dalam perusahaan yang akan kita dirikan, kita juga harus bisa mengarahkan tugas-tugas apa saja. Jadi
harus fleksibel sahabat tutor, karena kita tidak menutup kemungkinan seseorang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut itu akan merangkap jabatan atau merangkap secara tugas, mungkin jabatan satu tapi job desk-nya itu merangkap. Nah, sehingga ini akan memberikan motivasi kepada pekerja atau karyawan itu agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan motivasi semangat yang tinggi. Karena apa? Karena dia pekerjaannya fleksibel. Nah, ketika kita memulai suatu perusahaan itu kan perusahaan itu dari kecil, ya, sahabat tutor. Karena kalau perusahaan kecil kita tidak perlu departemen yang komplit. Karena apa? Kita mikir cost juga, biayanya juga. Kita tidak bisa menggaji karyawan sebanyak sesuai dengan yang kita inginkan misalnya ya. Karena kita misalnya standar sebuah perusahaan dibangun itu harus ada departemen pemasaran, produksi, keuangan maupun personalia. Sekarang kita nggak bisa memenuhi semua departemen tersebut, tapi kita perlu departemen yang krusial, yang mana nanti ada satu departemen kita rangkapkan pekerjaannya. Seperti misalnya keuangan bisa kita campur dengan personalia, sekaligus dia memikirkan budget dan sekaligus dia memikirkan perekrutan. Juga dengan produksi dan pemasaran. Karena kita masih kecil, jadi harus fleksibelkan di dalam segi tugasnya, sehingga itu bisa memotivasi dan sehingga itu akan menambah pengetahuan karyawan kita di dalam menjalankan tugas mereka. Selain mereka paham tentang produksi, mereka juga akan memahami bagaimana pemasarannya, bagaimana mereka menghasilkan suatu produk, nanti produk ini bisa langsung terjual. Nah, lalu kita setelah bisnis atau perusahaan ini berjalan, maka hal yang perlu kita lakukan adalah fungsi dari pengawasan. Nah, dalam melaksanakan pengawasan itu kita manajer itu membutuhkan pedoman yang untuk menentukan sejauh mana pekerjaan ini telah dilaksanakan dan sejauh mana kemajuan yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan. Jadi maksudnya adalah sahabat tutor. Jadi kalau sudah kita jalankan ya, sudah mulai ada struktur organisasinya, maka kita perlu ada sistem pengawasan. Nah, karena apa? Karena sebelum kita menjalankan suatu bisnis, kita kan sudah merencanakan posisi apa yang dibutuhkan, pengarahan seperti apa. Kan kita juga sudah membuat namanya bentuk anggaran. Seperti saya bilang tadi, bisnis ini dijalankan atau tidak. Sebelum kita menjalankannya, kita akan mengeluarkan biaya. Nah, biaya-biaya yang sebelum kita memproduksinya. Ketika kita sudah mulai menjalankan, tentunya kita sudah membuat anggaran. Nah, jadi anggaran tersebut nanti akan kita cocokkan pada pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya ini sudah sesuai nggak dengan anggaran kita? Lebih surplus atau defisit? Melebihi anggaran nggak pengeluarannya atau tidak? Maka itu perlu diawasi. Ada nggak pekerjaan yang di luar dari anggaran tersebut? Nah, jika ada, maka perlu adanya rapat. Karena ini situasi di luar dari perencanaan, maka di situ ada ketidakpastian. Maka belum tentu yang kita rencanakan itu kita kerjakan, dan belum tentu yang akan kita kerjakan itu adalah wajib dikerjakan. Misalnya, ini ada yang pasti kita kerjakan, ternyata di lapangan tidak sesuai. Seharusnya kita tidak mengerjakan ini. Ternyata kita mengerjakan yang A, tetapi ternyata kita mengerjakan yang B. Bukan berarti tidak dikerjakan, sama teman, bisa juga dikomplementer, diganti pengerjaannya, disubstitusikan, kita ganti pekerjaan tadi plannya A, kita kerjakan yang plannya B. Tetap dikerjakan tapi tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu butuhnya pengawasan tadi, sahabat tutor. Jadi setelah kita membangun bisnis tersebut, menghasilkan produk, kita juga perlu mengawasinya. Karena tidak semua yang kita kerjakan itu sesuai dengan rencana, dan tidak semua yang kita rencanakan itu pasti kita kerjakan. Oke, ini adalah dalam fungsi ketidakpastian dalam studi kelayakan bisnis. Terus kita bicara tentang penilaian studi kelayakan bisnis atau perusahaan itu, perlunya kita membuat peramalan-peramalan yang memiliki kemungkinan yang tidak tercapai. Nah, seperti saya bilang tadi ya sahabat tutor, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor ketidakpastian. Nah, jadi misalnya ya
kita sudah merencanakan ya, peramalan maksudnya perencanaan, bahwasanya tidak semua yang kita rencanakan itu kita kerjakan seperti ini, dan tidak semua yang sudah kita rencanakan pasti akan diganti dengan pekerjaan yang lain. Jadi belum tentu dikerjakan, juga bisa jadi yang direncanakan itu diganti dengan pekerjaan yang lain. Jadi semuanya itu menjadi kemungkinan-kemungkinan penyebab suatu proyek atau perusahaan itu menjadi layak atau tidak dikerjakan, atau pasti tidak pasti dikerjakan. Karena risiko di dalam membangun sebuah perusahaan, dia mengerjakan sebuah proyek itu pasti ada risikonya, baik itu risiko secara finansial maupun secara pekerjaan, secara proses. Jadi faktor-faktor tersebut harus ditelaah, harus diteliti faktor ketidakpastian ini, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Nah, jadi kata-kata ketidakpastian proyek ini akan mempengaruhi intensitas dari studi kelayakan bisnis ini. Semakin sulit untuk memperkirakan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, semakin hati-hati seseorang melakukan studi kelayakan ini. Jadi, maksudnya adalah semakin sulit kita membayangkan bagaimana nanti penjualannya, bagaimana dengan biaya yang kita keluarkan di kasa seperti apa, maka semakin sulit juga kita dapat menjalankannya. Ya, tentu unsur-unsur kehati-hatian sangat perlu sekali di dalam studi kelayakan bisnis ini. Karena kita harus menghitung, mengukur itu secara real. Ya, walaupun itu sebenarnya tidak pasti ya, sahabat tutor, tetapi kita harus ada dasar perhitungan. Jadi ada batas ambang kita menjalankan proyek ini, ada batas ambang kita stop menjalankan proyek ini. Jadi kita membuat standar. Standarnya seperti apa? Sehingga proyek ini bisa tetap berjalan walaupun di dalam keadaan ketidakpastian. Ya, tidak ada semua proyek ataupun perusahaan itu yakin akan menguntungkan, ya tidak ada. Kalau kita tidak memulai, kita tidak menjalankan, mencoba, maka kita tidak tahu proyek yang kita jalankan itu berhasil atau tidak. Maka itu kita perlu yang namanya kehati-hatian, yaitu membuat batas ambang proyek dijalankan atau tidak. Makanya inilah butuh adanya studi kelayakan bisnis ini. Studi kelayakan bisnis itu untuk membuat standar proyek ini bisa dijalankan atau tidak. Jadi atas ambangnya, misalnya 0 sampai 10. Misalnya dari 0 sampai 10, jika proyek ini menghasilkan keuntungan lebih dari 5, maka kita jalankan. Jika proyek ini memberikan keuntungan di bawah 5, maka tidak bisa kita jalankan. Nah, jadi ada batas ambangnya. Jadi misalnya 6 masih bisa jalankan. Tidak harus 10. Dia harus memberikan keuntungannya 10 atau memberikan manfaatnya 10. Tetapi di bawah 10, misalnya 6 atau 7% atau 8% masih bisa jalankan. Tapi kalau bisa di bawah dari 5% atau 4 atau 3% itu mungkin tidak bisa kita jalankan. Jadi inilah kadang-kadang ketidakpastian suatu proyek itu dipengaruhi oleh intensitas dari studi kelayakan bisnis ini. Kemudian seperti saya bilang tadi bahwa studi kelayakan bisnis tidak semuanya mencari laba, dan tidak bukan berarti laba itu tidak penting. Nah, ya. Jadi semua proyek yang semata-mata merupakan usaha mencari laba umumnya telah direncanakan dengan seksama sebelumnya dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya untung dan ruginya, yaitu menitikberatkan pada aspek-aspek komersial, teknis dan keuangan. Jadi di sini si pelaku bisnis ini di dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini, mereka menitikberatkan pada aspek-aspek komersial, menguntungkan atau tidak secara komersil. Kalau di sini ada, seperti saya bilang tadi, ada segi-segi hitungannya laba ruginya, teknisnya. Jadi biasanya titik-beratnya seperti segi keuangannya seperti itu. Biasa keuangan inilah yang menjadi faktor utama untuk menentukan layak atau tidaknya bisnis ini dijalankan atau tidak. Tapi jika penilaiannya itu lebih kepada unsur bukan mencari laba, maka biasanya lebih kepada manfaat ya, sahabat tutor. Biasanya proyek pemerintah seperti pembangunan jalan misalnya. Pembangunan jalan untuk masyarakat ini tidak mencari laba, sahabat tutor.
Ya, ini ada kebutuhan masyarakat di dalam mobilitasnya untuk menjalankan usaha-usaha mereka, sehingga memperlancar usaha mereka, akan meningkatkan tentunya pendapatan mereka, sehingga perekonomian di lingkungan tersebut atau di masyarakat itu akan tinggi. Tapi jika pemerintah membangun jalan tol misalnya yang menghasilkan laba, yang harus bayar ya ketika masuk atau menggunakan jalan itu, maka ini namanya penilaian jalan dengan aspek titik beratnya mencari laba. Oke, jadi kita tidak semuanya studi kelaikan bisnis ini bicara tentang laba, dan tidak semuanya studi kelaikan bisnis ini tidak menitik beratkan kepada laba. Berarti laba itu penting, tetapi tidak selalu mencari laba di dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, sebelum kita memutuskan untuk menjalankan suatu proyek atau bisnis, maka kita perlu mengetahui kriteria yang untuk meyakinkan atau untuk membuat keputusan itu menjadi kuat. Yang pertama itu intensitas faktor. Kriteria keputusan investasi yang digunakan menitikberatkan pada beberapa sejauh mana penggunaan tenaga kerja dalam proyek. Berdasarkan kriteria ini, pemerintah suatu negara sebaiknya memberikan prioritas pembangunan bagi proyek-proyek yang memanfaatkan faktor surplus yaitu tenaga kerja dan mengurangi faktor defisit yaitu modal. Nah, jadi maksudnya itu di dalam kita menentukan atau menjalankan suatu proyek, kita harus memikirkan lapangan kerja. Kita selalu memikirkan tentang keuntungan saja, sahabat tutor. Tidak selalu memikirkan tentang modalnya berapa, tetapi kita harus melihat faktor-faktor yang sangat dibutuhkan di situ. Jika kita menjalankan suatu bisnis ya sahabat tutor di lingkungan di mana di sana sumber tenaga kerjanya atau SDM-nya itu banyak sekali, sehingga kita harus memikirkan harus membukakan lapangan kerja. Jadi keputusan kita di dalam membuat atau menjalankan bisnis itu adalah untuk membuka lapangan kerja, untuk mengurangi pengangguran. Jadi bukan untuk mencari keuntungan. Kadang-kadang itu tidak menguntungkan proyek itu, tetapi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar situ karena banyaknya angkatan kerja yang produktif, maka kita butuh membuka suatu usaha ataupun perusahaan ataupun bisnis ataupun proyek yang dapat merekrut tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran di sekitar masyarakat itu. Nah, jadi ini ada faktor-faktor dari intensitas faktor. Kemudian kita bicara dalam kriteria luas dan kompleksitas suatu proyek. Jadi sebelum kita memutuskan, kita juga harus dapat menilai atau memapping ya. Memapping itu maksudnya tuh kita dapat memetakan lah masalah-masalah apa yang kompleksitas seperti apa yang akan kita hadapi. Baik itu permasalahan tentang keuangan, yang keuangan kita punya budget yang terbatas mungkin, terus produksi, bagaimana kita mendapatkan bahan baku, terus keuntungan yang akan kita peroleh. Jadi sebelum kita menjalankannya, sebelum kita memutus sesuatu, kita harus tahu bagaimana kita mencari solusi atas permasalahan yang akan kita hadapi. Baik itu dari uang kita yang terbatas, ya kan, kita mungkin tidak punya dana yang jor-joran, tapi kita punya dana yang sangat terbatas. Terus produksi dalam mencari bahan mentahnya, bahan bakunya kemana, terus apakah keuntungan kita capai atau tidak. Jadi perlu sekali kriteria yang ini kriteria yang sangat standar sekali ya sahabat tutor. Jadi sahabat tutor sebelum buka usaha itu, sahabat tutor harus memikirkan juga berapa sih budget, berapa sih modal yang sahabat tutor punya. Terus setelah punya modal tapi sahabat tutor tidak punya link dan memberi bahan bakunya, ya bagaimana cara memproduksinya? Nanti sahabat tutor harus berpikir seperti itu. Ini sangat standar sekali itu keuangan yang produksi. Terus bisa nggak dia memberikan keuntungan atau tidak? Dan aspek-aspek lainnya seperti pemasaran, ya, sahabat tutor, lingkungan dan izin-izinnya seperti apa. Ini sebelum kita memutuskan sesuatu harus banyak kita pikirkan, kita analisa. Tadi kita bicara tentang faktor, bahwasanya tujuan kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi untuk membuka lapangan kerja. Ya, seperti sekarang ini banyak
pemerintah menggairahkan usaha UMKM ya. Tidak berarti UMKM itu akan berhasil atau tidak. UMKM hanya mungkin usaha kecil menengah, tetapi bisa membuka lapangan kerja. Setidaknya mereka bisa membuka lapangan kerja dan bisa menurunkan pengangguran. Nah, begitu juga sebelum kita memutuskan untuk menjalankan suatu proyek, kita juga berpikir kompleksitas proyek tersebut, bisnis tersebut, apa-apa saja yang akan kita hadapi. Baik itu masalah keuangan yang terbatas, produksi yang bahan bakunya susah dicari, dan apakah keuntungan itu dapat diperoleh atau tidak. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang kriteria dalam pendapatan, bahwasanya dalam menjalankan proyek itu akan meningkatkan devisa. Ketika bicara devisa itu tidak bicara tentang si pelaku ya, sahabat tutor, tapi ini bicara tentang negara. Karena ketika kita membuka lapangan kerja, membuka usaha, membuka bisnis, tentunya akan meningkatkan devisa. Di mana devisa negara itu akan dapat? Ya, dari kita membayar pajak. Nah, krisis cadangan devisa akan mengancam kelangsungan pembangunan jangka panjang suatu negara, sehingga proyek-proyek yang secara komersial tidak layak pun bisa terima asal memberikan devisa yang relatif tinggi, atau bisa mengatasi kesulitan devisa. Jadi, tidak semuanya proyek-proyek yang dijalankan itu akan memberikan laba yang besar, tapi ada juga memberikan laba yang kecil. Walaupun kecil, proyek ini tetap dijalankan. Yang penting tetap memberikan keuntungan dan sehingga bisa menambahkan devisa negara. Walaupun misalnya terkadang kan kita suka dilema nih, sahabat tutor ya. Banyak proyek-proyek yang digarap oleh asing. Padahal secara lingkungan ini akan merusak lingkungan. Tetapi kadang negara tetap menerimanya, tetap menjalankannya. Proyek tersebut tetap layak proyek tersebut dijalankan. Banyak sekali pertambangan-pertambangan ya, sahabat tutor, pertambangan baik itu tambang batu bara ya, tambang emas. Kadang-kadang itu akan merusak lingkungan. Nah, tapi karena pemerintah kita cadangan devisanya itu turun atau cadangan devisa itu kecil, maka mau tidak mau proyek-proyek yang mungkin akan merusak lingkungan itu tetap dijalankan. Nah, ini aspek-aspek yang seperti dilema, sahabat tutor. Di satu sisi lingkungan harus diperhatikan, di sisi lain negara harus tetap berjalan karena bagaimanapun negara membutuhkan devisa untuk menjalankan program-programnya. Ini satu dilema. Kemudian jika proyek dinilai tidak mampu menghasilkan devisa dalam jangka panjang, maka akan dialihkan ke pembangunan proyek yang memberikan pendapatan devisa atau menghemat devisa. Jadi ya ini sudah jelas, sahabat tutor ya. Jadi kalau misalnya satu proyek atau pekerjaan, suatu bisnis yang itu tidak menghasilkan laba atau devisa pada negara, maka kita bisa menjaga proyek lain yang bisa menghasilkan laba yang lebih baik. Ini sudah jelas sekali. Kemudian kita bicara tentang keputusan dari kriteria probabilitas komersial. Kriteria komersial ini itu memperhitungkan berbagai faktor lebih dapat diterima secara keseluruhan. Nah, profitabilitas komersial ini digunakan untuk menilai kelayakan proyek masih merupakan suatu estimasi atau perkiraan yang tidak lepas dari unsur penyimpangan. Nah, jadi penyimpangan itu bisa dilihat dari tiga bagian, dari estimasi biaya produksi, estimasi penerima penjualan. Jadi penyimpangan itu bisa markup, sahabat tutor. Jadi kalau terlalu markupnya biaya, maka akan mengurangi laba atau bisa cenderung ke rugi. Jadi perlunya estimasi penjualan, penerimaan dari penjualan. Apakah nanti produk yang kita jual ataupun proyek yang sudah kita jalan ini akan kita dapatkan enggak keuntungan atau tidak. Jadi melihat dari segi profitabilitas komersial. Jadi biaya-biaya ini bisa nggak tercover dengan penjualannya? Laku nggak kira-kira produk itu dijual dengan harganya segitu? Jadi perlu kita estimasikan. Dan supaya tidak terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan atau markup di dalam biaya produksi atau biaya proyek secara keseluruhan. Kemudian kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Kriteria profitabilitas ekonomi nasional ini merupakan kriteria yang paling tepat untuk mengukur
nilai bersih suatu proyek bagi perekonomian nasional. Metode yang paling sederhana untuk menilai profitabilitas ekonomi nasional adalah berdasarkan pada perhitungan profitabilitas komersial yang kemudian akan disesuaikan dengan kondisi yang memerlukan penyesuaian. Jadi kita tidak hanya bicara tentang keuntungan secara komersil, tapi juga keuntungan secara ekonomi nasional. Seperti saya bilang tadi, bahwasanya walaupun keuntungannya kecil, tetapi akan memberikan manfaat kepada lingkungan, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, tentunya proyek tersebut layak untuk dijalankan. Jadi SKB itu betul-betul menilai kelayakan suatu bisnis, perusahaan, maupun proyek itu dilihat dari banyak sisi, sahabat tutor. Tapi yang menurut saya, sisi tidak hanya sisi secara komersial, tapi secara sosial juga perlu diperhatikan. Kemudian kita bicara proyek mana yang harus kita pilih ketika kita dihadapi oleh dua kriteria. Apakah kita lebih fokus pada profitabilitas komersial ataupun profitabilitas ekonomi nasional. Nah, semua ini adalah baik, layak, namun perlunya kita menganalisisnya secara objektif dan sistematis. Karena belum tentu juga proyek yang komersial itu akan memberikan dampak pada masyarakat, ya kan? Dan belum tentu juga proyek komersial itu akan meningkatkan ekonomi nasional. Atau dia hanya menguntungkan si pemilik perusahaannya saja atau pemilik proyeknya saja. Nah, yang mana kita pilih? Nah, jadi perlunya kita analisis secara objektif dan sistematis. Oke, sahabat tutor? Dari situ sahabat tutor sudah dapat gambarannya seperti apa SKB ini, seperti apa sih konsep studi kelayakan bisnis ini. Layaknya sebuah bisnis tidak hanya dilihat dari keuntungan saja, tetapi dari segi sosialnya, dari segi perekonomian secara nasional, dan manfaatnya secara keseluruhan. Ya, keuntungan itu penting sahabat tutor, tapi keuntungan tanpa memberikan impact kepada masyarakat sekitar itu adalah keuntungan yang sia-sia. Karena apa? Karena itu akan memberikan kesenjangan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Maka ada istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Maka proyek yang bagus adalah proyek yang layak, adalah bisnis yang layak, adalah bisnis yang memberi keuntungan dan juga memberikan pertumbuhan ekonomi dan manfaat bagi lingkungan di sekitar. Itulah proyek yang sangat layak atau bisnis yang sangat layak untuk dikerjakan. Oke, sahabat tutor, sudah paham? Maka banyak aspek yang bisa sahabat tutor analisis, baik secara sistematis maupun secara objektif. Oke, next. Soalnya kita akan bicara tentang penilaian aspek pasar dan pemasaran. Ketika bicara pemasaran, kita bicara tentang promosi, bicara tentang produk, bicara bagaimana kita bisa laku proyek itu bisa terjual, ya. Tentunya sebelum kita bicara tentang pemasaran itu, kita bicara tentang produknya dulu. Paham nggak kita dengan produk itu? Tahu nggak kelemahan dan kelebihan produk tersebut? Maka dari itu kita wajib mencari dan memilih gagasan proyeknya, produk tersebut. Oke? Nah, kriteria dalam pemilihan produk yaitu pertama, ketika kita menjalankan suatu proyek ya, atau menjalankan suatu bisnis, bahwasanya produk itu belum pernah ada dijual, belum pernah, ini ada produk baru, ini produk untuk kebutuhan yang belum dipenuhi. Jadi ini produk baru. Kita memilih satu produk karena belum ada yang dijual satupun. Ini bisa dijalankan bisnisnya. Atau kriteria kedua, produk tersebut sangat dibutuhkan oleh pasar. Jadi produk itu sudah ada, dan sangat laku, kita membuat diferensiasi produk itu. Jadi kita membuat produk yang dengan yang sama, yang dibutuhkan oleh pasar, agar terjadi kompetitif di pasar tersebut. Sehingga tidak hanya satu produk aja memonopoli, jadi ada merek lain yang memonopoli dengan produk yang sama. Kita bisa juga menjalankan produk tersebut karena sudah teruji bahwa produk ini memang dibutuhkan oleh pasar, sehingga kita memilih untuk membuat
atau menghasilkan produk tersebut. Atau kita membuat suatu produk yang dapat bersaing dengan produk yang sudah ada karena adanya beberapa kelebihan. Nah, jadi ini tidak dibutuhkan misalnya, tetapi kita buat aja produk yang sudah ada, yang ada di sana. Jadi inilah yang namanya kita di dalam kerja pemilihan produk ini kita perlu namanya riset pasar. Ya, kita riset dulu ya, apa pasar tersebut, ada nggak produk yang dijual seperti ini? Nggak ada, bisa kita jalankan atas dasar belum adanya produk itu dijual. Atau kita menjual produk yang memenuhi kebutuhan pasar yang sudah ada. Ini produk yang sangat dicari, tapi langka, sebenarnya terbatas produk tersebut. Kita boleh buat itu agar permintaan pasar dapat kita penuhi. Atau kita membuat suatu proyek yang dapat bersaing dengan proyek-proyek yang lain, ya kita jalankan seperti yang sudah ada. Itu juga dapat kita lakukan. Kemudian kita membuat atau menjalankan suatu usaha itu menumbuhkan gagasan. Nah, untuk menumbuhkan gagasan, kita ada dua pendekatan, yaitu dua pendekatan itu yang dikemukakan oleh Karger dan Mudik dalam mengidentifikasi kesempatan usaha. Yang pertama itu kita mencari kebutuhan dan membuat produk untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Kita membuat produk itu untuk memuaskan konsumen kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen kita. Nah, ini cara kita melihat kesempatan usaha. Kita perlu nggak kita membuat produk ini? Ya perlu. Untuk apa? Karena konsumen membutuhkannya. Atau kita mendapatkan ide produk dan kemudian menentukan kebutuhannya. Nah, jadi kita misalnya, maksudnya adalah ketika kita ingin membuat suatu produk, ya, membuat suatu produk, kemudian kita menentukan kebutuhannya. Jadi kita bisa membuat produk baru dengan menawarkan banyaknya fungsinya. Misalnya ya, dulu orang menggunakan TV ya, dulu ke TV untuk menonton. Kita buat produk baru nih, kita buat TV juga. Tapi TV ini tidak hanya menonton dari program TV nasional saja, tapi juga bisa untuk internet atau sekitar sebutnya smart TV, ya kan? Bisa untuk nonton YouTube, bisa connect kepada internet, bisa untuk mengakses website, atau juga bisa melihat laporan-laporan yang connect terhadap Windows. Nah, ini kita mendapatkan ide membuat suatu produk yang sudah ada, tapi kita tingkatkan nilai manfaatnya, sehingga ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Jadi ini ada kesempatan usaha, melihat peluang-peluang usaha yang bisa kita kerjakan. Nah, yang kedua, kalau yang pertama itu mencari suatu produk yang belum ada, sehingga produk ini akan memberikan kepuasan kepada konsumen. Produk ini belum ada yang muat. Nah, itu kalau itu ada kesempatan usaha juga. Sepertinya kita membuat ide-ide cemerlang. Seperti kita ekonomi kreatif ya. Nah, ekonomi kreatif itu kita membuat satu usaha. Dulunya orang berjualan, orang berdagang dulu harus di pasar, harus punya toko. Sekarang tidak perlu. Ya, mereka berdagang misalnya di website saja, tidak harus ada toko, tidak harus nyetok barang. Nah, ini orang yang menciptakan website tersebut itu adalah orang yang membuat produk baru sehingga itu dapat memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian dalam melakukan pemilihan gagasan proyek dan studi kelayakan pendahuluan, maka untuk itu melakukan penyaringan awal terlebih dahulu. Ya, pertama ya tentu dalam memilih satu gagasan proyek kita ya harus ada ide, itu sudah jelas ya. Idenya sudah jelas seperti saya bilang tadi, kita membuat produk baru atau produk yang sudah ada tapi ditingkatkan manfaatnya. Di dalam menyeleksi ide itu kita jalankan atau tidak. Jalankan atau tidak itu melihat dari segi aspek-aspek tadi, dari segi produksinya, dari segi keuangan. Sederhana dulu, bagaimana biayanya, bagaimana anggaran cukup nggak untuk kita, dana yang kita untuk menjalankan proyek tersebut. Terus bagaimana produksinya? Ah, itu bisa kita lihat aspek itu, kita seleksi, kita jalankan atau nggak bisa proyek ini. Dilihat dari kriteria standar sekali dari segi keuangan dan produksi. Kemudian jika kita sudah memilih ini, oke, kita jalankan, sudah kita pilih satu proyek yang kita jalankan, maka dilanjutkan dengan memilih gagasan-gagasannya. Oke, kita jalankan secara garis besar proyek ini bagus, maka detailnya seperti apa.
Jadi ada tahapan-tahapan kita di dalam menjalankan sebuah bisnis. Pertama, kita gagasan itu melihat dari segi keuangan, apakah perlu atau tidak bisnis ini jalankan atau tidak. Kemudian bagaimana produksinya. Setelah kita uangnya cukup, produksinya kita sudah dapat gambaran, maka kita lebih detail lagi. Produksinya itu bagaimana, kemana kita mencari vendornya, bahan bakunya apa saja, mesin apa saja yang kita beli, teknologi apa saja, itu sudah lebih mendetail lagi. Setelah kita memutuskan satu proyek yang A atau B yang kita ambil, maka kita dilanjutkan dengan memilih gagasan yang lebih detail lagi. Nah, kemudian kita bicara tentang analisa pasar dan pemasaran. Nah, ketika kita sudah bicara tentang bagaimana membuat suatu gagasan, kita berpikir secara di dalam diri kita ya, bicara tentang bagaimana produksi dan budget, anggaran, kita juga bicara tentang analisis pasar. Analisis pasar itu tujuan untuk apa? Untuk mengetahui seberapa luas pasar produk yang bersangkutan, bagaimana pertumbuhan dan permintaannya, berapa besar yang dapat dipenuhi oleh perusahaan. Ya, itulah. Maka kita analisis pasar, kita perlu riset. Seperti sudah saya jelaskan. Jadi produk ini produk yang dibutuhkan masyarakat atau tidak. Produk ini produk yang dapat diterima atau tidak. Produk ini sudah ada nggak sebelumnya atau tidak. Produk ini dapat bersaing nggak dengan produk yang lain atau tidak. Ini butuh kita riset. Terus produk ini juga diminta enggak, banyak enggak permintaannya atau tidak. Jadi perlu sekali riset-riset pasar di dalam melakukan kelayakan bisnis tersebut. Ya, studi kelayakan bisnis ini juga bisa timbul akibat dari riset pasar itu. Untuk menghitung pasar sekarang dan pasar yang akan datang, maka perlunya kita ada pengukuran. Pengukuran itu kita bisa menggunakan data-data ekspor-impor ya. Itu dalam segi internasional ya, kita bisa menggunakan data ekspor-impor. Kalau misalnya pasar nasional, kita bisa menggunakan data-data permintaan barang ya, permintaan atau barang-barang yang laku di sana apa saja. Terus bagaimana kebutuhan masyarakat di sana ya. Kalau misalnya internasional itu permintaan luar negeri. Kalau kita permintaan masyarakat di sekitar, riset pasar nasional, kemudian menggunakan data kapasitas negara lain, ini yang skala internasional. Kalau kita misalnya di skala nasional, kita bisa menggunakan data-data dari kapasitas dari pesaing-pesaing atau perusahaan-perusahaan lain yang sudah menjalankan produk atau menjalankan usaha itu. Maka situ kita bisa lihat analisisnya kan. Analisis ini bisa secara analisis langsung, menggunakan observasi secara langsung, ataupun kita bisa minta data kepada mereka. Itu pun kalau mereka mau memberikan datanya, kadang agak sulit ya sahabat tutor semuanya untuk mendapatkan data kepada perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Karena kita perlu observasi langsung, kita membuat sebuah kuesioner atau membuat sebuah pengamatan bahwasanya bagaimana produk ini bisa laku, bagaimana produk ini bisa layak untuk kita produksi sehingga dapat kita jual di dalam kompetisi pasar tersebut. Ya, nah, jadi itu bisa kita menghitung pasar itu sekarang seperti apa dan yang akan datang seperti apa. Jadi kita bisa meningkatkan nilai produk itu sendiri. Oke, nah ini bicara tentang strategi. Nah, kita bisa strategi pasar itu seperti sudah saya ungkapkan tadi bahwasanya kita harus memberikan nilai tambah atau manfaat yang lebih kepada produk yang akan kita produksi. Nah, kita tidak harus selalu menciptakan produk yang sama. Kalau kita menciptakan produk yang sama dengan manfaat yang sama, dengan jenis yang sama, dengan bentuk yang sama, itu akan sulit sekali bersaing dengan produk yang sudah launching, yang sudah ada sebelumnya. Maka kita butuh strategi-strategi baru, kita meningkatkan produk itu sendiri. Namun banyak sekali ketika kita bicara strategi pemasaran sahabat tutor, itu bisa kita lihat segi image ya, image perusahaan itu yang harus kita tingkatkan. Karena usaha-usaha pemasaran dan suatu proyek meliputi kesatuan energi secara
koordinasi, kontrol oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang telah ditetapkan. Jadi ketika bicara strategi, kita harus menjaga image perusahaan kita itu harus kita tingkatkan. Sehingga promosi-promosi bahwasanya perusahaan ini benefit atau tidak, sehingga jika perusahaannya yang dilihat itu bagus secara keseluruhan, baik secara pemasaran, maka produk kita itu bisa diterima. Jadi tidak hanya kita konsentrasi pemasaran itu konsentrasi terhadap produk, tapi juga konsentrasi juga terhadap perusahaan kita sendiri. Jadi image perusahaan juga harus dijaga. Jika bisa lebih ditingkatkan lagi. Dalam merencanakan strategi pemasaran, kita harus membuat program-program pemasaran. Itu perencanaan produk, seperti saya bilang tadi, kita harus merencanakan produk ini harus lebih baik lagi secara value added-nya, kita tingkatkan manfaatnya. Terus perencanaan harganya. Harga itu harus relevan, sahabat tutor, jangan terlalu mahal dan juga jangan terlalu murah. Karena harus relevan, karena kita harus ketika kita merencanakan harga, kita harus melihat aspek-aspek pelanggan kita. Ya, sehingga jangan sampai kita menurunkan harga bisa mengurangkan kualitas. Kualitas tetap terjaga, kualitas produk tetap terjaga dengan harga yang dapat dijangkau oleh pelanggan kita. Kemudian perencanaan saluran distribusi. Nah, kita harus kita pikirkan karena ini akan berhubungan juga dengan harga. Ketika kita mendistribusi ke tempat-tempat yang pas, yang cocok, maka harga bisa kita tekankan. Kemudian perencanaan standar promosi. Nah, dalam pemasaran, promosi tidak bisa terlepas. Pasti, setiap pemasaran pasti bicara tentang promosi. Baik itu promosi melalui media cetak, melalui media online, ataupun melalui pertelevisian. Promosi harus tetap dilakukan. Mau secara manual mau secara online itu harus dilakukan. Karena pemasaran tanpa promosi itu bisa dikatakan kayak makan sayur itu tanpa garam, sahabat tutor. Ada pemasaran, tapi tidak ada promosi. Mana orang tahu produk kita? Ya kan? Mana orang tahu produk kita ini berkualitas atau tidak? Mana orang tahu produk kita ini murah atau tidak dibandingkan dengan produk yang sejenisnya? Maka butuh yang namanya promosi. Mau produk kita berkualitas, mau produk kita harganya murah, mau produk kita saluran distribusinya bagus, orang tidak akan tahu produk kita itu ada atau tidak kalau kita tidak melakukan yang namanya promosi. Oke. Selanjutnya, sahabat tutor, kita sudah mencapai di akhir pertemuan pertama kita ini. Saya harap sahabat tutor semua paham, mengerti tentang konsep dasar dari studi kelayakan bisnis ini, sehingga sahabat tutor bisa menganalisis bahwa suatu bisnis ini dengan baik dan tepat, dan bisa juga sahabat tutor juga memberikan masukan-masukan di tempat sahabat tutor bekerja, ya, jika misalnya usaha kita ingin melakukan ekspansi, baik itu ekspansi perusahaan maupun ekspansi produk baru, jadi kita bisa memberikan masukan-masukan aspek-aspek yang terencana. Karena ketika seorang karyawan ataupun seorang manajer memberikan masukan, tentunya ada dasar-dasar perhitungannya, ada dasar-dasar pemikirannya. Maka dari itu perlunya kita belajar tentang studi kelayakan bisnis ini. Sahabat tutor sudah mempunyai konsep dasar ini, aspek-aspek yang sudah dipelajari. Nanti sahabat tutor bisa membuka buku di RBF, ya, di ruang baca online, di perpustakaan online kita di UT, atau sahabat tutor bisa mencari buku studi kelayakan bisnis ini di toko-toko buku ataupun di Gramedia. Oke, sahabat tutor, seperti saya bilang tadi, kita di pertemuan utama ini ada diskusi, di mana bobot diskusi ini 30% sahabat tutor dari nilai keseluruhannya. Maka saya harap ada keaktifan sahabat tutor dalam mengikuti diskusi ini. Oke, untuk memberikan gambaran sahabat tutor, saya juga memberikan ini bukan jawaban, tapi ini suatu kisi-kisi sahabat tutor, agar sahabat tutor jangan terlalu mencontohkan jawaban saya sahabat tutor. Dan saya juga memberikan kisi-kisi ini untuk para sahabat tutor yang menonton video saya. Jadi saya tidak mau nanti ada sahabat tutor yang tidak menonton, itu
bisa menjawab diskusi ini dengan tepat. Jadi saya bagi sahabat tutor yang mengikuti video saya, menonton video saya akan berikan kisi-kisi atau jawaban yang menggambarkan jawaban atas diskusi ini. Jadi pertanyaan diskusi ini adalah, dalam studi kelayakan bisnis atau SKB dibahas berkaitan dengan studi kelayakan dengan manajemen dan ketidakpastian. Jelaskan bagaimana keterkaitan antara studi kelayakan perusahaan atau kelayakan bisnis dengan ketidakpastian. Seperti saya bilang tadi, bahwa studi kelayakan bisnis ini sangat berkaitan dengan perencanaan, ya kan, pengorganisasian. Kenapa? Bagaimana keterkaitannya? Karena keterkaitannya itu terhadap risiko. Karena tidak semua yang direncanakan itu akan dijalankan, dan tidak semua yang direncanakan itu akan dijalankan sesuai dengan rencana. Bisa jadi diganti. Hal ini dilakukan apa? Hal ini dilakukan karena adanya risiko. Risiko itu apa? Risiko itu adalah kenyataan yang lebih buruk kondisinya dibandingkan peramalannya. Kadang-kadang perencanaan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi maka itu ada risiko. Terus juga perlunya juga ada return. Itu tingkat pengembaliannya atau manfaat yang akan kita dapatkan dari investasi atau bisnis yang akan kita jalankan. Ada nggak returnnya? Ada nggak manfaatnya kepada kita? Ini berkaitan dengan risiko yang dapat dibagi menjadi risiko bisnis dan risiko keuangan. Ketika bicara risiko dan return, ya kan kita spesifikasinya. Risiko bisnisnya bagaimana? Kira-kira ketidakpastian ini akan berisiko nggak kepada jalannya suatu bisnis ini? Dapat nggak beroperasi? Atau nggak mampu nggak aset kita bisa menjalankan bisnis ini? Ada risiko bisnis. Bisa nggak tiba-tiba bangkrut? Atau kita risiko keuangan bisa dijalankan, tapi tidak menguntungkan secara komersial atau keuntungan secara signifikan, atau bahkan bisa rugi, tapi ruginya tidak signifikan. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Tapi aspek yang paling mendasari dari perencanaan, dari pengorganisasian, yaitu aspek risiko dan return. Jadi risiko ini kita bagikan karena ketidakpastian ini adalah mengandung risiko. Ketika kita bicara studi kelayakan bisnis dengan ketidakpastian, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Risikonya apa, returnnya apa. Karena risiko dan return ini tidak akan tahu kalau kita tidak dapat menjalankan bisnis tersebut. Maka dari itu kita butuh perencanaan dan pengorganisasian. Ya, maka risikonya harus kita pilah-pilah. Risiko bisnisnya apa, risiko keuangannya apa. Risiko bisnis itu berkaitan dengan bisa jalannya atau tidak perusahaan itu, risiko keuangan rugi atau labanya perusahaan tersebut. Bagaimana aliran kasnya? Ya, jadi ketidakpastian ini adalah semakin tinggi intensitas SKB, maka semakin hati-hatilah di dalam menjalankan bisnis atau proyek tersebut. Maka di sini sahabat tutor bisa menjawab itu dari pertanyaan dari diskusi pertama ini. Saya harap sahabat tutor semuanya dapat menjawab dengan baik, dan saya harap sahabat tutor tidak terfokus dengan jawaban dari saya, tapi bisa dikembangkan lagi jawaban saya sehingga itu menjadi jawaban sahabat tutor. Jangan melakukan plagiat atau mencetak atau menggunakan bahasa-bahasa buku. Usahakan sahabat tutor dalam diskusi ini menggunakan bahasa sendiri, menggunakan pemahaman sahabat tutor. Setelah sahabat tutor membaca, saya tidak mempermasalahkan sahabat tutor mengambil jawaban dari sumber-sumber lain, maupun dari website, mau dari mana. Yang penting sahabat tutor paham terhadap pertanyaan ini, dan jawabannya itu menggunakan bahasa sahabat tutor sendiri. Oke, sahabat tutor semuanya, demikianlah sesi pertama kita mengenai ruang lingkup SKB studi kelayakan bisnis ini. Saya harap sahabat tutor paham. Jika sahabat tutor belum paham, sahabat tutor bisa bertanya di
di mission yang ada di model, pesan yang ada di model di e-learning ini bisa dimanfaatkan. Di situ kita bisa diskusi jika sahabat tutor belum paham. Saya selama 24 jam akan selalu ready jika sahabat tutor membutuhkan atau kurang mengerti atas materi ini, bisa ditanyakan ke saya melalui e-learning model. Insya Allah saya akan selalu membalasnya. Ya sahabat tutor ya, jangan takut, jangan ragu. Saya tidak membalas, saya pasti akan membalas semua preset atau pesan-pesan sahabat tutor di dalam permasalahan ataupun tidak ngertian sahabat tutor di dalam materi studi kelengkapan bisnis ini. Oke, demikianlah sesi pertama ini. Saya akhiri dengan bacakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian sahabat tutor. Tetap sehat, tetap semangat, be smart and be creative. Sampai jumpa lagi sahabat tutor semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, be creative.